Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Vivi Putri Rosita Dewi dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, Program Studi Manajemen Bisnis, Konsentrasi Sumber Daya Manusia. Saya dari kelompok 7 sebagai moderator bersama dua teman saya lainnya, yakni Santi Silawati Saramoni dan Idewa Ayu Madediah Cayani. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai pengawasan koperasi dari mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Adapun materi yang akan kami bahas yakni yang pertama, mentaati sendi-sendi dasar koperasi, yang kedua, tipe-tipe pengawasan dan metode penelitian, yang ketiga, metode pengawasan, dan yang keempat, manajemen koperasi. Materi pertama adalah mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Sendi dasar atau prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak, langkah usaha, dan kerjanya koperasi sebagai organisasi ekonomi. Adapun peranan sendi dasar koperasi adalah yang pertama, sendi dasar koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk menyelenggarakan kebutuhan bersama dan usaha bersama sehingga tercapai kesejahteraan. Yang kedua, sendi dasar koperasi merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak koperasi dari badan-badan lainnya yang bergerak di bidang ekonomi. Dr. Fogut dalam bukunya The Cooperative Sector 1951 menyatakan bahwa ada 4 prinsip dasar koperasi, yakni yang pertama, adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Yang kedua, adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antar para anggota. Yang ketiga, adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan. Dan yang keempat, pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi. Prinsip koperasi menurut Crutchdale, yang pertama, pengawasan oleh anggota secara demokratis. Yang kedua, keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Yang ketiga, pembatasan atas bunga. Yang keempat, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan kepada koperasi. Yang kelima, penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai. Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan. Yang keenam, menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Dan yang ketujuh, netral terhadap politik agama. Sendi dasar koperasi menurut UU nomor 12 tahun 1967. Yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Setiap orang yang masuk menjadi anggota koperasi haruslah berdasarkan kesadaran dan keyakinan untuk secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan dalam pencapaian koperasi, mewakili kehendak dan keinginan anggota sehingga mempunyai hak suara yang sama. Yang ketiga, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota, mencerminkan watak non-kapitalis, dilakukan berdasarkan pertimbangan jasa atau usaha dan kegiatannya dalam penghidupan koperasi tersebut. Yang keempat, adanya pembatasan bunga atas modal sebagai faktor produksi, dipergunakan untuk kebahagiaan anggota-anggotanya dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan uang atau profit motif. Yang kelima, pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada anggotanya sesuai dengan faktor ekonomi. Koperasi mengutamakan kesejahteraan hidup para anggotanya. Yang keenam, usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka. Segala gerak dan kepengurusan koperasi harus pengetahuan serta terbuka untuk seluruh anggota. Dan yang terakhir, swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai cermin prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu ada tipe-tipe pengawasan dan metode penelitian. Suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan koperasi sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar, dan
dan setiap koperasi mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Di sini ada menurut Donnelly, fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil yang direncanakan. Kedua, ada pengawasan pada waktu kerja berlangsung. Pengawasan ini terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan kepada bawahannya. Yang ketiga, ada pengawasan feedback. Sifat khas dari metode ini yaitu bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historis. Baik, saya akan lanjutkan lagi, yaitu ada metode pengawasan. Secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan kualitatif dan pengawasan kuantitatif. Adapun jenis-jenis pengawasan yaitu ada 5. Yang pertama, pengawasan intern. Merupakan pengawasan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh orang atau badan yang terdapat dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, pengawasan eksternal. Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar organisasi. Contohnya dari kementerian atau dinas koperasi. Yang ketiga, ada pengawasan preventif dan pengawasan represif. Preventif adalah suatu pengawasan yang dilakukan oleh kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Kalau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang keempat, ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan itu sendiri. Kalau pasif, pengawasan dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan. Yang terakhir, ada pengawasan kebenaran formil. Pengawasan ini menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material. Selanjutnya ada manajemen koperasi. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien. Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat terperinci sebagai berikut. Yang pertama, rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijakan umum, mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi, sedangkan pengawas bertugas mengawasi jalannya koperasi. Berhubungan dengan manajemen koperasi, maka ada beberapa hal yang terkait antara lain. Yang pertama, proses perencanaan dalam koperasi, yang adanya organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. Yang kedua, fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Yang kedua, ada struktur organisasi dalam koperasi. Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Yang ketiga, ada pengarahan.
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling ketabrakan satu sama lain. Maka pemimpin perusahaan harus dapat mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, ada manajemen koperasi. Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian yang mencakup: yang pertama, ada menetapkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi; yang kedua, meningkatkan kemampuan kerja pegawai; yang ketiga, menciptakan suasana dan berhubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja, bahkan dapat meningkatkan prestasinya; yang keempat, melaksanakan kebijakan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur; yang kelima, memberikan unsur atau saran-saran perbaikan; yang kelima, pengertian dan tujuan pengawas. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang usaha ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang keenam, ada administrasi koperasi. Penyelenggaraan administrasi yang baik mempunyai suatu tujuan, yaitu efisiensi. Efisiensi di sini menggambarkan adanya perbandingan yang baik antara suatu usaha dengan hasil yang dicapai dari usaha tersebut. Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Ada 4 macam modal koperasi menurut penggunaannya, yaitu yang pertama, modal untuk organisasi; yang kedua, modal untuk alat perlengkapan; yang ketiga, modal kerja atau modal lancar; yang keempat, modal untuk uang muka. Selanjutnya, ada auditing koperasi. Koperasi supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain harus dalam kondisi sehat, baik dari sudut organisasi maupun keuangan. Untuk keperluan tersebut, koperasi harus menjalani pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak intern koperasi, yaitu oleh pengawas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.